Hai, ketemu lagi dengan Andi di sini. Sahabat Andi, sekarang bertepatan tanggal 25 Januari 2020. Yang dimana hari ini adalah tahun baru Imlek bagi yang merayakan atau Chinese New Year. Nah, para sahabatku yang merayakan, saya ucapkan Gong Xi Fa Cai. Yang tidak merayakan, selamat berlibur panjang. Karena ini hari Sabtu, besok Minggu, tentunya bisa berlibur dengan keluarga. Oke, nah pada kesempatan video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang tradisi atau Hari Raya Imlek itu sendiri. Nah, sebelumnya bagi para sahabatku yang belum subscribe, silahkan subscribe, loncengnya dinyalakan agar kalian semua mendapat info-info terbaru dari video saya. Oke, langsung aja kita jelaskan atau saya jelaskan tentang tradisi Imlek. Nah, sahabat Andi, yang perlu diketahui sebelumnya adalah Hari Raya Imlek itu sudah ada sejak kurang lebih 4000 tahun yang lalu. Dan dengan seiringnya perkembangan zaman, maka terbentuklah beberapa tradisi yang akhirnya turun-menurun dan wajib dijalani di dalam setiap perayaan Imlek. Kira-kira apa ya? Berikut tradisi-tradisi unik yang ada pada saat perayaan Imlek berlangsung. Untuk tradisi yang pertama adalah bersih-bersih rumah. Dalam arti bersih-bersih rumah ini adalah dilakukan satu hari menjelang Imlek atau sebelumnya, dalam arti satu hari sebelum Imlek. Kenapa seperti itu? Menurut kepercayaan, apabila bersih-bersih rumah itu adalah membuang segala keburukan yang menghalangi datangnya keberuntungan. Dan sebaliknya, pada saat hari H atau pada saat hari Imlek tidak boleh melakukan bersih-bersih rumah. Walaupun tamu itu datang rame, rumah itu kotor, itu tidak boleh di hari H. Tentunya akan dilakukan di keesokan harinya. Karena kenapa? Karena menurut kepercayaan pada saat hari Imlek, apabila membersihkan rumah itu akan membuang keberuntungan di tahun berjalan. Jadi bagi masyarakat Tionghoa, mereka pada hari itu rumahnya akan dibiarkan, mau kotor, mau sampahnya menumpuk dibiarkan. Itu sudah menjadi tradisi. Nah, itu tradisi yang pertama. Nah, untuk yang kedua, tradisi kedua adalah mendekorasi rumah. Mungkin kita sudah bisa melihat ya di tetangga kita atau saudara kita atau teman kita yang merayakan Hari Raya Imlek, mereka akan mendekorasi rumah dengan seperti contoh lampion atau apapun itu. Jadi selain dibersihkan, mereka akan mendekorasi rumah, pintu dan jendela itu biasanya dicat ulang, serta ditempelin kertas yang bertuliskan kalimat atau kata-kata baik, kata-kata bijak. Karena sebagian besar dekorasi yang digunakan berwarna merah, yang bagi masyarakat Tionghoa melambangkan sesuatu yang sejahtera, kuat, serta membawa keberuntungan. Untuk tradisi yang ketiga adalah semua serba warna merah. Sekali lagi, mungkin sahabat Andi bisa melihat atau mungkin bertanya-tanya yang tidak merayakan, kenapa kok selalu warna merah? Karena itu adalah menjadi ciri khas dalam setiap perayaan Imlek. Penggunaan warna merah di segala tempat. Warna merah melambangkan sesuatu yang kuat, sejahtera, dan membawa hoki atau keberuntungan. Sebuah tradisi atau kepercayaan masyarakat Tionghoa. Jadi kita bisa lihat biasanya kan warna merah itu dari rumah, pakaian, serta aksesoris apapun itu pasti boleh dibilang dominan merah. Nah, untuk tradisi yang keempat itu mengenai hidangan atau makanan khas Imlek. Di dalam hidangan yang disajikan pada saat perayaan Imlek itu terdiri minimal paling tidak 12 jenis makanan. Kenapa harus 12? Karena 12 itu secara kepercayaan
melambangkan 12 macam shio. Selain itu pun, selain melambangkan shio, masing-masing makanan itu memiliki makna tersendiri. Contohnya, kalau kita lihat pada saat perayaan Imlek itu ada makanan ayam yang utuh. Jadi satu ekor ayam utuh. Itu adalah melambangkan kemakmuran keluarga. Yang kedua, mie panjang. Itu melambangkan sebagai panjang umur. Dan cara memakannya pun atau menyantapnya tidak boleh langsung dipotong. Jadi langsung diambil, ditaruh di mangkok atau di piring. Nah, contoh yang berikutnya adalah kue lapis legit. Itu pasti selalu ada pada saat perayaan Imlek. Itu artinya adalah rezekinya berlapis-lapis. Sekali lagi, ini adalah tradisi atau kepercayaan. Dan untuk tradisi yang kelima di saat Imlek adalah tradisi mengunjungi sanak saudara atau keluarga atau orang tua. Jadi tidak hanya Lebaran ya. Jadi boleh dibilang hampir mirip seperti Lebaran. Jadi yang anaknya kerja di luar kota, mereka akan pulang untuk kembali ke orang tuanya dan ke saudara-saudaranya. Jadi boleh dibilang untuk mempererat tali persaudaraan. Nah, setelah mengunjungi sanak saudara atau keluarga, tradisi yang keenam adalah tradisi yang tentunya ditunggu-tunggu, yaitu adalah tradisi bagi-bagi angpao. Tradisi bagi-bagi angpao ini tentunya yang sudah orang tua memberikan angpao kepada anaknya. Akan tetapi apabila anak itu sudah menikah, orang tua tidak diwajibkan untuk memberi. Yang harusnya anak yang sudah menikah itu memberikan angpao ke orang tua sebagai bentuk balasan atau sebagai rasa hormat kepada orang tua. Nah, di dalam angpao, memberikan angpao menurut kepercayaan tidak boleh mengandung kata 4, karena di dalam kata 4 atau angka 4 itu dianggap membawa sial. Sekali lagi, ini adalah kepercayaan. Jadi sahabat Andi, bagi-bagi angpao itu maknanya ada, yaitu kita akan memperlancar rezeki di kemudian hari. Jadi itu tradisi yang keenam. Nah, untuk tradisi yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah tradisi pagelaran Liong dan Barongsai. Liong itu adalah naga. Jadi biasanya pagelaran itu diadakan di kelenteng-kelenteng. Akan tetapi sekarang kita mudah untuk menemui di tempat-tempat keramaian seperti di mall atau kadang bahkan di jalan raya. Pagelaran itu dilakukan dari kelenteng, mereka keluar ke jalan raya. Dan tradisi itu adalah Liong itu naga ya. Jadi tradisi pagelaran naga dan barongsai itu adalah merupakan lambang kebahagiaan dan kesenangan atau kemakmuran. Jadi biasanya malam harinya ada diiringi juga pesta kembang api atau petasan. Akan tetapi sekarang kelihatannya untuk itu sudah sangat jarang untuk petasan dan kembang api karena tentunya mengganggu keramaian atau bising ya. Jadi seperti itu. Nah, sahabat Andi, itu beberapa tradisi Imlek atau Chinese New Year yang saya tahu. Mungkin sahabat Andi kalau yang bisa menambahin silahkan komen, atau mungkin kalau ada salah atau ada yang kurang, sekali lagi saya mohon maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Oke. Bye bye.